hatred. We're in the Great War now. Mengapa Nabi Isa disembah? Ini rahasia besar agama Kristen. Fakta mengejutkan, asal-usul penyembahan Nabi Isa dalam Kristen. Hari ini kita melihat miliaran umat Kristen di seluruh dunia meyakini bahwa Yesus, Nabi Isa adalah Tuhan. Mereka menyembahnya, berdoa kepadanya, dan menempatkannya sebagai pusat keselamatan. Tetapi, apakah benar Yesus sendiri pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Inilah pertanyaan besar yang jarang dibahas. Dan ketika kita membuka sejarah, naskah kuno, serta pandangan murid-murid asli Yesus, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Penyembahan kepada Nabi Isa tidak dimulai oleh Yesus, tetapi muncul jauh setelahnya. Umat Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, namun keyakinan ini ternyata bukan berasal dari perkataan Yesus sendiri. Dalam berbagai catatan Injil, Yesus selalu merujuk dirinya sebagai utusan, hamba, anak manusia, dan ia selalu memerintahkan manusia untuk menyembah Allah, bukan dirinya. Kalimat seperti, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, menjadi bukti bahwa Yesus tidak pernah menuntut posisi ketuhanan. Namun bagaimana mungkin ajaran tauhid yang dibawa Yesus tiba-tiba berubah menjadi keyakinan bahwa ia adalah Tuhan? Inilah bagian yang jarang dibongkar dalam sejarah Kristen. Setelah kenaikan Yesus, para murid asli, Petrus, Yakobus, dan kelompok awal di Yerusalem, tetap memegang ajaran tauhid yang murni. Mereka salat, mereka puasa, mereka berpegang pada hukum Taurat seperti Yesus. Tidak ada doktrin Trinitas, tidak ada penebusan, tidak ada penyembahan Yesus. Tetapi sebuah sosok muncul, dan dialah yang mengubah arah sejarah, Paulus. Paulus bukan murid Yesus, ia bahkan pernah menganiaya pengikut Yesus. Namun setelah mengklaim mendapat penglihatan, ia mulai mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yesus adalah Tuhan. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Keselamatan tidak lagi melalui ketaatan, tetapi iman kepada salib. Hukum Taurat tidak lagi wajib. Ajaran-ajaran ini tidak ditemukan dalam ucapan Yesus, tetapi memenuhi seluruh surat-surat Paulus. Bagaimana ajaran Paulus menjadi arus utama? Karena kelompok murid asli Yesus perlahan menghilang dari panggung politik, sementara Paulus mendirikan komunitas-komunitas baru di luar Yerusalem. Sampai akhirnya, 300 tahun setelah Yesus, Kekaisaran Romawi menggelar konsili Nicea, 325 M. Disinilah, melalui perdebatan politik dan teologis, ketuhanan Yesus ditetapkan sebagai dogma resmi. Bukan oleh Yesus, bukan oleh murid-murid asli, tetapi oleh para pemimpin gereja yang ingin menyatukan imperium. Akhirnya pertanyaan itu kembali menggema. Jika Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, jika murid-muridnya tidak pernah menyembahnya, jika doktrin ketuhanan dibentuk oleh Paulus dan disahkan oleh konsili politik, lalu, mengapa Nabi Isa disembah? Apakah penyembahan ini berasal dari ajaran Yesus yang asli? Ataukah merupakan warisan konstruksi teologis yang dibangun setelah beliau pergi? Dan pertanyaan paling besar yang harus dijawab oleh siapapun yang mencari kebenaran. Apakah kekristenan modern adalah ajaran Yesus? Atau ajaran tentang Yesus yang diciptakan manusia? Tapi ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa alaihissalam justru tidak pernah mengajarkan hal itu. Inilah bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Islam datang dengan membawa satu pesan yang sangat jelas dan konsisten. Tauhid. Pesan bahwa Allah itu Esa, tidak beranak, tidak diperanakan,
dan tidak ada yang setara dengannya. Dalam seluruh perjalanan dakwahnya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan, atau bagian dari Tuhan, atau objek ibadah manusia. Sebaliknya, ia selalu menegaskan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Yesus berulang kali berkata bahwa dirinya adalah utusan, hamba, dan anak manusia, gelar yang menunjukkan kerendahan, bukan ketuhanan. Ia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan mengajarkan manusia untuk menyembah Allah, bukan dirinya. Jika seseorang benar-benar Tuhan, maka ia tidak berdoa kepada Tuhan lain. Namun Yesus justru berdoa dengan penuh ketundukan, sujud, dan memohon pertolongan. Ini adalah ciri khas para nabi, bukan ciri khas sesosok Tuhan. Dan ketika kita melihat perkataan Yesus dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada satu kalimat pun yang eksplisit berbunyi, "Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku." Kalimat ini tidak pernah ada dalam Injil. Ajaran tauhid yang dibawanya bersih, murni, dan sangat tegas, seperti ajaran para nabi sebelumnya. Ibrahim, Musa, Daud, dan semua utusan Allah. Namun keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan justru datang setelahnya, bukan dari mulut Yesus sendiri. Dan inilah pertanyaan besar yang membuat banyak peneliti, sejarawan, dan ahli kitab bertanya, jika Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, jika murid-muridnya tidak pernah menyembah dirinya, jika ajaran awal yang dibawa adalah tauhid, lalu bagaimana mungkin muncul doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa yang memulai? Kapan hal itu ditetapkan? Dan mengapa? Disinilah cerita besar itu dimulai. Dari mana munculnya penyembahan Isa? Inilah pertanyaan yang menjadi titik balik seluruh sejarah kekristenan. Jika Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, jika para murid awal tidak pernah menganggapnya sebagai Tuhan, maka dari mana sebenarnya keyakinan penyembahan Isa itu muncul? Jawabannya tidak sederhana, tetapi jejak sejarahnya sangat jelas. Penyembahan Isa tidak muncul dari ajaran Yesus sendiri, melainkan bertahap melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh 1. Pemikiran Paulus, 2. Budaya Yunani Romawi, 3. Perubahan doktrin gereja, 4. Konsili-konsili besar, 5. Konflik teologis yang dikendalikan penguasa Romawi. Sejarawan menyebut bahwa abad pertama kekristenan adalah masa penuh pergeseran. Gereja awal yang dipimpin murid-murid asli Yesus masih memegang teguh tauhid Yahudi. Mereka menyembah Allah yang esa dan menganggap Yesus sebagai nabi, Mesias, dan manusia pilihan, bukan Tuhan. Namun ketika Paulus masuk, ia membawa pemikiran baru yang dipengaruhi filsafat Yunani. Konsep logos, anak Tuhan, penebusan dosa, dan hubungan khusus antara makhluk ilahi dengan dunia manusia. Gagasan seperti ini lebih dekat dengan mitologi Romawi dan Yunani daripada tauhid para nabi. Dari sinilah muncul Yesus versi baru yang berbeda dari Yesus sejarah. Kemudian, ketika kekaisaran Romawi semakin terlibat dalam urusan gereja, doktrin ketuhanan Yesus mulai dipadatkan. Konsili Nisea 325 M menjadi titik paling menentukan. Di sana, di bawah tekanan politik Kaisar Konstantinus, gereja menyatakan Yesus sebagai Tuhan sehakikat dengan Bapa. Setelah keputusan itu, siapapun yang menolak, termasuk para pengikut ajaran tauhid, dianggap bid'ah dan diberi label sesat. Dan sejak saat itulah, penyembahan Isa sebagai Tuhan menjadi doktrin resmi, bukan hasil ajaran Isa sendiri. Pertanyaannya kini jauh lebih besar. Apakah kita sedang melihat ajaran Yesus atau hasil rekayasa teologi yang dibangun setelahnya? Dan jika penyembahan Isa lahir dari konsili, politik kekaisaran, dan interpretasi Paulus, di manakah posisi ajaran asli Nabi yang datang membawa tauhid? Cerita ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah rahasia terbesar dalam pembentukan agama terbesar di dunia barat. Inilah misteri terbesar dalam sejarah agama. Mengapa seorang nabi yang datang membawa tauhid, ajaran tentang Tuhan yang esa, justru berakhir disembah sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin ajaran seorang utusan berubah menjadi doktrin ketuhanan dirinya sendiri?
Pertanyaan ini menjadi salah satu misteri paling rumit dan paling menentukan dalam sejarah agama-agama besar dunia. Sebuah misteri yang menghubungkan teks-teks kuno yang tidak lagi utuh, perdebatan teologis yang berlangsung berabad-abad, keputusan politik para kaisar, dan pertarungan pemikiran antara tauhid dan teologi Yunani Romawi. Di satu sisi, kita memiliki Yesus sejarah yang hidup sebagai seorang Yahudi taat, mengikuti Taurat, beribadah hanya kepada Tuhan yang Esa, dan tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Di sisi lain, kita memiliki Yesus doktrinal yang digambarkan sebagai Tuhan, sebagai bagian dari Trinitas, dan menjadi pusat penebusan dosa. Gambaran yang baru muncul secara bertahap, puluhan bahkan ratusan tahun setelah kepergiannya. Perubahan besar ini tidak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari proses panjang. Dimulai dari interpretasi Paulus, diperkuat oleh gereja-gereja Helenistik, disahkan melalui konsili, dan kemudian diajarkan sebagai doktrin resmi kepada umat. Akibatnya, umat beragama hari ini mewarisi dua warisan yang sangat berbeda. Warisan ajaran Nabi Isa alaihissalam tentang tauhid, dan warisan teologis gereja tentang ketuhanannya. Di antara dua dunia itulah terletak misteri terbesar itu. Kapan, bagaimana, dan mengapa seorang nabi berubah menjadi objek penyembahan? Sebuah misteri yang terus membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan kritis dan membuat jutaan orang bertanya kembali. Apakah kita sedang menyembah Tuhan yang diajarkan Yesus? Atau ajaran teologi yang dibentuk setelahnya? Dalam Injil, Yesus selalu menyebut dirinya utusan, bukan Tuhan. Jika kita kembali membaca teks-teks Injil tanpa kacamata doktrin gereja, pola yang muncul sangat jelas. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia selalu berbicara sebagai pengutus, bukan yang mengutus. Sebagai hamba, bukan yang disembah. Sebagai penyampai pesan, bukan pemilik kuasa ketuhanan. Dalam berbagai bagian Injil, Yesus menegaskan identitasnya dengan kalimat-kalimat yang sangat konsisten. Ia diutus oleh Tuhan, ia menerima perintah dari Tuhan, ia menyampaikan firman Tuhan, dan ia bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Semua itu adalah ciri seorang nabi, bukan Tuhan. Ia mengatakan bahwa ajarannya bukan miliknya sendiri, tetapi berasal dari Dia yang mengutusnya. Ia berulang kali menekankan bahwa dirinya tidak melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan doanya menunjukkan posisi seorang hamba yang memohon kepada Tuhannya, bukan seorang Tuhan yang memerintah. Sikap ini sangat kontras dengan gambaran Yesus dalam doktrin gereja setelah konsili, yang menempatkannya sebagai bagian dari Trinitas dan menyembunyikan fakta bahwa ia sendiri selalu merujuk pada Tuhan yang Esa sebagai otoritas tertinggi. Jika sosok yang menjadi pusat kekristenan justru tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, maka muncul pertanyaan besar. Kapan dan bagaimana perubahan itu terjadi? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal untuk menelusuri perjalanan panjang penyembahan kepada Yesus. Perjalanan yang tidak dimulai dari mulut Yesus sendiri, tetapi dari perdebatan teologi, surat-surat Paulus, dan keputusan konsili gereja berabad-abad kemudian. Ia berdoa, bersujud, dan tunduk kepada Tuhan. Jika kita memperhatikan gambaran Yesus dalam Injil, terdapat satu fakta yang sangat mendasar namun sering diabaikan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Ia tidak pernah meminta doa ditujukan kepada dirinya, tidak pernah mengklaim memiliki kuasa ketuhanan yang berdiri sendiri, dan tidak pernah menyuruh siapapun untuk beribadah kepadanya. Dalam beberapa momen penting, Injil bahkan menggambarkan Yesus bersujud, suatu tindakan fisik tertinggi dalam ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Ia memohon pertolongan, memanjatkan doa dalam kesendirian, dan menangis di hadapan Tuhan. Semua ini menunjukkan posisi yang sangat jelas. Yesus adalah seorang yang tunduk kepada kehendak ilahi, bukan sosok yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Ketaatan Yesus kepada Tuhan terlihat di seluruh perjalanan misinya. Ia berdoa sebelum mengambil keputusan, berdoa ketika menghadapi kesulitan, dan berdoa bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan Yesus dengan Tuhan adalah hubungan seorang nabi yang taat, bukan hubungan antar pribadi dalam satu esensi ketuhanan,
seperti yang kemudian diajarkan oleh doktrin Trinitas. Jika Yesus benar adalah Tuhan, pertanyaan kritis pun muncul. Kepada siapa Tuhan itu berdoa? Pertanyaan ini tidak pernah dijelaskan secara memuaskan oleh doktrin gereja, karena secara logis doa hanya dilakukan oleh seorang hamba, seorang utusan, atau seorang manusia yang bergantung pada Tuhannya. Justru karena itulah, banyak sejarawan dan teolog yang meneliti Yesus sejarah sepakat bahwa gambaran Yesus sebagai Tuhan adalah konstruksi teologis yang berkembang kemudian, bukan bagian dari pengajaran Yesus sendiri. Dengan kata lain, tindakan Yesus yang berdoa, bersujud, dan tunduk kepada Tuhan adalah bukti paling kuat bahwa ia tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang nabi yang sepenuhnya taat. Yesus menyebut, "Tuhanku dan Tuhanmu." Salah satu pernyataan paling jelas dalam Injil yang menggambarkan posisi Yesus adalah ketika ia mengatakan, "Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Kalimat ini sering lewat begitu saja, padahal memiliki bobot teologis yang sangat besar. Yesus tidak hanya menyebut Tuhan sebagai Tuhan kita, tetapi secara eksplisit mengatakan Tuhanku. Ini kalimat seorang hamba, seorang utusan, seorang makhluk yang bergantung kepada penciptanya. Jika seseorang adalah Tuhan, ia tidak akan menyebut sosok lain sebagai Tuhanku. Tidak ada konsep ketuhanan apapun, baik dalam tradisi Yahudi, Kristen awal, maupun kepercayaan kuno, yang membenarkan Tuhan menyebut Tuhan di atas dirinya. Di sini terlihat sangat jelas bahwa Yesus menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan, bukan setara, bukan satu esensi, dan bukan pula bagian dari satu oknum Trinitas seperti yang kemudian ditetapkan Konsili abad keempat. Pernyataan ini juga menunjukkan konsistensi Yesus dengan tradisi para nabi sebelumnya, seperti Musa, Daud, dan Ibrahim, yang semuanya menyebut Allah sebagai Tuhan kami. Jadi ketika Yesus berbicara demikian, ia sedang menegaskan bahwa dirinya berada dalam garis kenabian yang sama, membawa misi tauhid, bukan membangun doktrin baru. Kalimat Yesus itu juga menghapus anggapan bahwa ia memiliki status ketuhanan yang unik dalam arti esensi ilahi. Ia menegaskan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah para murid. Tidak ada pemisahan, tidak ada tingkatan metafisik, tidak ada unsur trinitarian. Yang ada adalah hubungan Nabi Tuhan, hamba pencipta. Pertanyaannya kemudian kembali mengemuka. Jika Yesus sendiri menyebut Tuhan sebagai Tuhanku, bagaimana mungkin umat kemudian menjadikannya Tuhan? Inilah salah satu titik paling penting dalam perbedaan antara Yesus sejarah dan Yesus versi teologi konsili. Jika begitu, bagaimana bisa ia menjadi objek penyembahan? Inilah pertanyaan besar yang jarang dibahas secara jujur dalam diskusi-diskusi teologis. Jika Yesus sendiri menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan menyebut Tuhan sebagai Tuhanku dan Tuhanmu, maka bagaimana perjalanan sejarah bisa berbalik sehingga dirinya justru menjadi objek penyembahan? Perubahan ini tidak terjadi saat Yesus hidup, tidak juga pada masa murid-muridnya. Dalam catatan sejarah, tidak ada satupun murid Yesus yang pernah menyembah dirinya. Mereka memanggilnya guru, rabi, atau Mesiah, sebuah gelar kenabian, bukan ketuhanan. Mereka mengikuti ajarannya, menaati perintahnya, tetapi mereka tidak beribadah kepadanya. Seluruh ibadah tetap diarahkan kepada Tuhan yang Esa, sebagaimana tradisi para nabi Bani Israel. Lalu bagaimana konsep bahwa Yesus adalah Tuhan perlahan masuk ke dalam tubuh kekristenan? Jawabannya menunjuk pada proses panjang yang berbeda dari apa yang diajarkan Yesus. Penyembahan kepada Yesus muncul secara bertahap melalui interpretasi, tulisan, dan debat teologis para tokoh gereja generasi kedua dan ketiga. Bukan dari mulut Yesus, bukan dari murid-muridnya, dan bukan dari tradisi Yahudi yang menjadi konteks ajarannya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika Kekaisaran Romawi mulai ikut campur dalam urusan teologi, ide bahwa Yesus harus disembah mulai dipaksakan sebagai doktrin resmi demi keseragaman. Doktrin itu kemudian diresmikan pada Konsili Nicea tahun 325 M, beberapa abad setelah Yesus wafat. Di titik itulah penyembahan terhadap Yesus bukan lagi sekadar keyakinan sebagian kelompok, tetapi menjadi dogma yang harus diterima semua umat. Jadi,
Jika Yesus sendiri tidak pernah menuntut penyembahan, dan jika murid-muridnya tidak pernah menyembahnya, maka wajar jika muncul pertanyaan, kapankah tepatnya Yesus berubah dari utusan menjadi Tuhan? Dan yang lebih penting, siapa yang pertama kali menciptakan konsep itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka jalan untuk memahami bagaimana tauhid Nabi Isa bisa berubah menjadi teologi ketuhanan Yesus dalam agama Kristen modern. Kaum Nazarenes dan Ebionit, pengikut Yesus asli, menolak keras doktrin ketuhanan Yesus. Ini adalah fakta sejarah yang jarang diketahui publik. Dua kelompok awal ini, Nazarenes dan Ebionit, adalah komunitas yang paling dekat dengan ajaran Yesus. Mereka bukan generasi kemudian, bukan teolog gereja, dan bukan filsuf Yunani yang datang ratusan tahun setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup dalam tradisi yang sama dengan Yesus, berbicara bahasa yang sama, dan memahami konteks ajarannya secara langsung. Dan apa yang mereka percayai? Mereka memandang Yesus sebagai nabi, utusan manusia pilihan, bukan Tuhan. Mereka memegang teguh ajaran tauhid murni, sama seperti para nabi Bani Israel sebelumnya. Mereka masih mengikuti hukum Taurat, sebagaimana Yesus sendiri menegaskannya. Mereka beribadah hanya kepada Tuhan yang esa, sebagaimana Yesus lakukan. Ketika kemudian muncul ajaran baru yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, atau bahwa keselamatan datang bukan dari ketaatan, tetapi dari iman pada penebusan, kaum Nazarenes dan Ebionit langsung menolak. Bagi mereka, itu adalah penyimpangan besar dari apa yang diajarkan Yesus. Yang menarik, penolakan mereka bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi peredaran informasi dari saksi sejarah. Mereka melihat sendiri apa yang Yesus ajarkan. Mereka tahu bagaimana Yesus berdoa. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus memerintahkan umat untuk hanya menyembah Tuhan. Mereka tidak menemukan satupun alasan untuk mengangkat Yesus ke status ketuhanan. Namun kelompok-kelompok asli ini perlahan hilang, bukan karena mereka salah, tetapi karena sejarah bergerak melawan mereka. Kekristenan yang dipengaruhi teologi Paulus berkembang lebih cepat, didukung kekuasaan politik Romawi, dan akhirnya menjadi arus utama. Sementara itu, kelompok asli yang mempertahankan tauhid semakin tersisih, dilarang, bahkan dianggap bid'ah. Padahal, justru merekalah yang paling dekat dengan ajaran Yesus. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Jika para pengikut Yesus sejarah menolak ketuhanan Yesus, lalu dari mana doktrin itu sebenarnya berasal? Pertanyaan ini membawa kita pada bab selanjutnya dari misteri besar penyembahan Nabi Isa dalam tradisi Kristen. Mereka melihat Yesus sebagai nabi yang dilantik, bukan makhluk ilahi. Bagi kaum Nazarenes dan Ebionit, dua kelompok yang dianggap sebagai murid-murid paling awal dan paling dekat dengan ajaran Yesus, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya salah, tetapi dianggap penyimpangan besar. Bagi mereka, Yesus adalah nabi yang diutus, seorang manusia pilihan yang diberi wahyu dan tugas suci, bukan sosok yang harus disembah. Mereka memandangnya sebagaimana umat Islam memandang para nabi, manusia mulia tapi tetap manusia. Dalam catatan sejarah, kedua kelompok ini terkenal sangat ketat menjaga kemurnian ajaran tauhid. Mereka mempraktikkan syariat Yahudi asli, beribadah di sinagoga, dan tetap memegang hukum Taurat, persis seperti yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Mereka percaya bahwa Yesus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan. Ia bukan makhluk ilahi. Ia tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya. Dan yang paling penting, mereka menolak semua ajaran yang muncul setelah kepergian Yesus, terutama ajaran Paulus. Bagi Nazarenes dan Ebionit, ajaran ketuhanan Yesus adalah sesuatu yang asing, baru, dan tidak pernah disampaikan oleh Yesus sendiri. Mereka menolak doktrin baru itu dengan tegas, bahkan mencatatnya sebagai bagian dari gerakan teologis yang mengubah misi Yesus menjadi agama berbeda. Dan disinilah muncul misteri besar yang mengguncang sejarah. Jika para pengikut Yesus yang paling awal saja menolak anggapan bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu siapa yang pertama kali menciptakan doktrin itu? Siapa yang mempopulerkannya? Dan mengapa ia begitu berbeda dari ajaran Yesus sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada salah satu bab paling gelap dan paling kontroversial dalam sejarah agama.
asal-usul penyembahan Nabi Isa alaihissalam dalam kekristenan. Artinya, ajaran asli tidak memuat penyembahan Isa. Jika kaum Nazarenes dan Ebionit, dua kelompok yang paling dekat dengan ajaran Yesus, menolak keras doktrin ketuhanan Yesus, maka kesimpulannya menjadi tak terbantahkan. Ajaran asli Yesus sama sekali tidak memuat penyembahan Isa. Ini bukan sekadar pendapat. Ini adalah fakta sejarah yang berulang kali ditemukan dalam berbagai manuskrip awal. Tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Tidak ada doktrin Trinitas. Tidak ada konsep Tuhan menjadi manusia. Tidak ada ritual yang memposisikan Yesus sebagai objek ibadah. Yang ada justru sebaliknya. Yesus selalu menegaskan Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Ia sendiri berdoa, bersujud, dan tunduk kepada Tuhan. Tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan seorang utusan. Para pengikut Yesus generasi pertama menjaga hal ini dengan ketat. Mereka tidak berani menambah atau mengurangi. Bagi mereka, tauhid adalah inti dari ajaran Sang Guru. Maka ketika muncul ajaran baru, ajaran yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, ajaran yang menghapus syariat, ajaran yang merombak seluruh struktur keyakinan, bagi mereka itu bukanlah perkembangan, melainkan penyimpangan. Jika ajaran asli Yesus tidak pernah mengajarkan penyembahan, tetapi agama yang berkembang kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ada sesuatu yang sangat besar terjadi di tengah sejarah. Ada perubahan yang masif, dramatis, dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan inilah yang membuka pintu menuju pertanyaan terbesar. Siapa yang pertama kali mengubah Yesus dari utusan menjadi Tuhan? Bagaimana doktrin itu bisa mendominasi sementara ajaran asli hilang dari catatan? Dan mengapa gereja kemudian menyingkirkan kelompok awal yang berpegang pada tauhid? Disinilah misteri besar agama dimulai. Dan jawabannya akan membawa kita pada tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah kekristenan. Lalu siapa yang mengubahnya? Inilah pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh misteri besar kekristenan. Jika Yesus tidak pernah meminta disembah, jika ia selalu menegaskan tauhid, jika para murid asli menolak doktrin ketuhanan, jika gereja awal yang tauhidis kemudian menghilang, maka siapa yang mengubah seorang nabi menjadi Tuhan? Jawabannya bukan datang dari murid-murid Yesus, bukan pula dari keluarga Yesus, bukan dari komunitas Yahudi yang hidup sezaman dengannya. Justru perubahan itu datang dari seseorang yang tidak pernah bertemu Yesus sama sekali. Seseorang yang bukan murid. Seseorang yang sebelumnya menentang pengikut Yesus. Seseorang yang baru masuk ke lingkaran pengajaran setelah Yesus tiada. Dialah sosok yang kelak akan disebut Paulus dari Tarsus, arsitek intelektual agama baru. Paulus mengaku mendapat visi dari langit. Tidak ada saksi, tidak ada verifikasi, tidak ada konfirmasi dari para murid Yesus yang hidup pada masa itu. Namun dari klaim inilah sebuah perubahan raksasa dimulai. Syariat Yesus dihapus, tauhid digeser, ajaran asli diganti doktrin baru, dan Yesus perlahan diposisikan sebagai Tuhan. Paulus menulis puluhan surat yang akhirnya menjadi fondasi perjanjian baru. Padahal ia bukan saksi sejarah kehidupan Yesus. Lebih jauh lagi, para murid asli, Petrus, Yakobus, dan lainnya, tidak pernah mengajarkan apa yang Paulus ajarkan. Mereka bahkan berselisih keras dengannya. Namun sejarah berpihak kepada Paulus. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran murid asli perlahan menghilang, ditekan, bahkan dihancurkan. Dan ajaran Pauluslah yang bertahan, dilembagakan, dan dibakukan dalam konsili-konsili gereja. Maka, ketika kita bertanya, siapa yang mengubah Nabi Isa menjadi Tuhan? Jawabannya mengarah pada satu nama, satu figur, satu pengaruh. Paulus, tokoh paling kontroversial yang mengubah arah agama menjadi sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus. Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah bertemu Yesus. Ini adalah satu fakta sejarah yang sering tidak disadari oleh banyak umat Kristen sendiri. Fakta yang terlihat sederhana,
namun sebenarnya menyimpan konsekuensi teologis dan historis yang sangat besar. Ketika kita menyebut nama Yesus, maka tokoh yang seharusnya paling memahami ajarannya adalah murid-murid yang hidup bersama beliau, yang berjalan bersama beliau, yang makan dan tidur bersama beliau, yang menyaksikan langsung ucapan, doa, ibadah, dan perintahnya. Tetapi anehnya, tokoh yang paling menentukan wajah kekristenan hari ini justru bukan salah satu dari mereka. Paulus, yang oleh gereja dijuluki sebagai Rasul Agung, bukan murid Yesus. Ia tidak ada dalam daftar 12 murid. Ia tidak termasuk kelompok pengikut awal. Ia bahkan tidak pernah melihat Yesus semasa beliau hidup. Tidak pernah. Ia tidak menyaksikan khutbah Yesus. Ia tidak mendengar ajaran Yesus dengan telinganya sendiri. Ia tidak mengikuti perjalanan dakwah Yesus. Ia tidak berada di ruang perjamuan terakhir. Ia tidak menyaksikan penyaliban. Ia tidak menyaksikan kebangkitan. Tidak ada hubungan langsung antara Yesus dan Paulus. Yang ada justru sebaliknya. Paulus berada di barisan yang menentang umat Yesus. Dalam catatan-catatan sejarah awal kekristenan, ia dikenal sebagai penganiaya. Ia mengejar para pengikut Yesus. Ia menyeret mereka ke penjara. Ia bekerja sama dengan otoritas Yahudi untuk menekan gerakan Nazarenes. Bahkan beberapa tradisi menyebut ia terlibat dalam pembunuhan Stefanus, pengikut setia Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang memusuhi ajaran Yesus justru berubah menjadi pusat ajaran kekristenan? Apa yang membuat perubahan drastis itu diterima? Mengapa ajaran Paulus bukan ajaran murid-murid asli yang akhirnya mendominasi? Dan lebih penting lagi, apa yang membuat gereja memberi otoritas begitu besar pada seseorang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Yesus? Paulus mengklaim bahwa ia menerima wahyu melalui sebuah penglihatan dalam perjalanan menuju Damaskus. Tidak ada saksi yang melihat Yesus berbicara kepadanya. Tidak ada murid Yesus yang mengonfirmasi. Tidak ada komunitas awal yang menyaksikan. Ini adalah pengalaman pribadi, subjektif, yang kemudian dijadikan dasar otoritas rohaninya. Dan dari penglihatan inilah ia mulai memberi tafsir baru, menulis doktrin baru, mendefinisikan ulang makna Kristus, dan mengubah ajaran Yesus dari tauhid menjadi teologi penebusan. Pertanyaannya semakin besar. Bagaimana ajaran seseorang yang tidak pernah bertemu Yesus bisa mengalahkan ajaran murid-murid yang hidup bersama Yesus? Kaum Ebionit dan Nazarenes, pengikut asli Yesus, menolak Paulus mentah-mentah. Mereka menganggapnya penyimpang. Bahkan ada dokumen kuno yang menyebutnya musuh syariat Yesus. Tetapi justru kelompok yang setia kepada ajaran Yesus ini hilang dari sejarah. Sementara ajaran Paulus naik menjadi arus utama. Mengapa? Siapa yang mengangkat Paulus? Siapa yang menghapus pengikut asli Yesus? Dan bagaimana proses penggantian ajaran itu terjadi? Di titik ini, satu pertanyaan menonjol ke permukaan. Jika Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah bertemu Yesus, dan bahkan pernah menjadi musuh umat Yesus, maka dari mana ia mendapatkan hak untuk mendefinisikan siapa Yesus? Dan jika ajaran ketuhanan Yesus tidak muncul dari Yesus sendiri, melainkan dari seseorang yang tidak pernah mengenalnya, apa artinya bagi asal-usul penyembahan Isa alaihissalam dalam kekristenan modern? Ini bukan sekadar perbedaan teologis. Ini menyentuh akar dari sebuah sejarah besar yang selama berabad-abad mencoba disembunyikan. Dan inilah pintu masuk menuju misteri. Bagaimana utusan berubah menjadi Tuhan. Dan bagaimana seorang pria yang tidak pernah melihat Yesus menjadi arsitek teologi tentang Yesus. Paulus memperkenalkan beberapa gagasan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Inilah titik perubahan terbesar dalam sejarah kekristenan. Pengikut Yesus awal, seperti kelompok Nazarenes dan Ebionit, menolak keras ajaran-ajaran ini karena dianggap tidak selaras dengan ajaran asli sang nabi. Perubahan pertama yang muncul adalah konsep ketuhanan Yesus. Dalam teks Injil, Yesus selalu berbicara sebagai seorang utusan. Ia berdoa kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan menyebut Tuhan sebagai Allahku dan Allahmu. Tidak ada ajaran eksplisit bahwa dirinya adalah Tuhan.
Namun Paulus menafsirkan Yesus sebagai figur ilahi, bahkan sebagai penebus dosa. Dari sini lahir gagasan bahwa kematian Yesus memiliki kekuatan penyelamatan, sebuah konsep yang tidak diajarkan Yesus dalam pernyataan langsung manapun. Perubahan berikutnya adalah sikap terhadap hukum Tuhan. Yesus hidup sebagai seorang Yahudi yang taat pada Taurat. Ia menegaskan bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum, melainkan menegakkannya. Tetapi Paulus justru berpendapat bahwa hukum tidak lagi bersifat mengikat. Sunat tidak wajib, aturan makanan tidak perlu dipatuhi, dan syariat dianggap usang. Pengikut Yesus yang lahir dari tradisi Yahudi melihat hal ini sebagai langkah yang sangat aneh, karena Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum tersebut. Perubahan terakhir adalah konsep keselamatan. Dalam ajaran Yesus, keselamatan berhubungan erat dengan amal, moralitas, dan ketaatan pada perintah Tuhan. Paulus mengganti fondasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan, tetapi melalui iman kepada Kristus. Peralihan dari ketaatan menuju keyakinan inilah yang kemudian membentuk identitas kekristenan modern. Perubahan-perubahan tersebut membangun sebuah versi baru dari ajaran Yesus. Kekristenan tidak lagi berpusat pada pesan tauhid, etika, dan syariat yang Yesus sendiri ajarkan, tetapi pada doktrin teologis yang dibangun Paulus melalui surat-suratnya. Para sejarawan bahkan menyebut Paulus sebagai arsitek kekristenan, karena ide-idenya lah yang akhirnya menjadi dasar gereja-gereja pasca konsili. Inilah alasan mengapa banyak akademisi dan ulama Islam melihat Paulus sebagai sosok yang menggeser ajaran asli. Yesus mengajarkan ketundukan kepada Tuhan yang Esa, sementara Paulus membentuk sebuah struktur keimanan baru yang menjadikan Yesus sebagai pusat penyelamatan dan objek keimanan. Perbedaan ini menimbulkan satu pertanyaan besar yang terus menjadi bahan kajian sejarah. Apakah ajaran yang kita kenal sebagai kekristenan hari ini benar-benar berasal dari Yesus atau terbentuk dari interpretasi Paulus? Pertanyaan inilah yang membuka kembali sejarah panjang tentang bagaimana sebuah ajaran tauhid berubah menjadi doktrin yang sangat berbeda dari akar aslinya. Yesus sebagai Tuhan adalah konsep yang tidak muncul dari pengajaran Yesus sendiri, melainkan berkembang melalui tafsir dan tulisan para tokoh setelahnya. Dalam teks-teks Injil, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ia selalu menempatkan dirinya sebagai utusan, hamba, dan pengemban misi dari Allah. Ia berdoa kepada Tuhan, bersujud kepadanya, dan menunjukkan ketergantungan pada kuasa ilahi yang berada di atas dirinya. Semua ini menggambarkan hubungan seorang nabi dengan Tuhannya, bukan Tuhan yang menyembah dirinya sendiri. Namun, setelah masa Yesus, muncul pemahaman baru yang menempatkan dirinya dalam posisi ketuhanan. Gagasan ini pertama kali tampak jelas dalam tulisan-tulisan Paulus, yang menggambarkan Yesus sebagai sosok ilahi yang turun ke dunia dan kemudian naik kembali ke langit. Cara pandang ini berbeda dari persepsi para pengikut Yesus awal seperti Nazarenes dan Ebionit, yang tetap memandang Yesus sebagai manusia pilihan Tuhan, seorang nabi yang dilantik, bukan makhluk ilahi. Pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan semakin diperkuat oleh gereja-gereja kemudian, terutama pada masa konsili. Di sana, ketuhanan Yesus tidak hanya diterima sebagai doktrin, tetapi diputuskan sebagai satu-satunya ajaran resmi. Kelompok yang menolak doktrin ini dicap sesat, meski mereka mengaku mengikuti ajaran Yesus apa adanya. Perkembangan inilah yang menciptakan jurang besar antara Yesus sejarah dan Yesus doktrinal. Dalam sejarah, Yesus adalah seorang nabi yang mengajarkan tauhid, ketaatan, dan moralitas. Tetapi dalam doktrin gereja kemudian, Yesus ditempatkan pada posisi ketuhanan dan menjadi objek penyembahan. Perbedaan dua gambaran besar ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam penelitian sejarah dan teologi. Bagaimana mungkin seorang nabi yang jelas memisahkan dirinya dari Tuhan, akhirnya dipandang sebagai Tuhan itu sendiri? Pertanyaan ini menjadi pusat pembahasan panjang tentang asal-usul penyembahan Isa dan perubahan besar yang terjadi setelah masa para rasul asli berlalu. Konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus adalah ajaran yang tidak berasal dari pengajaran Yesus sendiri, tetapi muncul dan berkembang melalui tulisan-tulisan Paulus. Dalam Injil, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dirinya datang untuk mati sebagai kurban penebus dosa umat manusia.
ia justru mengajarkan bahwa pengampunan berasal dari pertobatan, amal kebaikan, dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Yesus memanggil manusia untuk bertaubat, menaati hukum, dan memperbaiki diri, bukan untuk menggantungkan keselamatan pada kematian seorang nabi. Namun, ketika Paulus muncul dengan teologi barunya, ia memperkenalkan gagasan bahwa keselamatan diberikan melalui kematian Yesus di kayu salib. Paulus menggambarkan Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa manusia. Ini menjadi perubahan besar karena tidak ada ajaran dalam Taurat atau Injil-Injil awal yang menyebut bahwa seorang nabi akan mati untuk menebus dosa orang lain. Bahkan ajaran para nabi sebelum Yesus menjelaskan bahwa setiap manusia menanggung dosanya sendiri dan tidak seorang pun dapat menebus dosa orang lain. Gagasan penebusan dosa ini kemudian menjadi fondasi utama kekristenan pasca konsili. Gereja kemudian membangun seluruh struktur doktrin keselamatan berdasarkan ajaran Paulus tersebut. Sementara para pengikut Yesus awal seperti Nazarenes dan Ebionit menolak keras konsep ini, karena bertentangan dengan ajaran tauhid dan keadilan Tuhan yang mereka ketahui dari Taurat dan tradisi para nabi. Di titik inilah muncul perbedaan besar antara ajaran Yesus sejarah dan ajaran gereja kemudian. Yesus sejarah mengajarkan ketaatan kepada Tuhan, sedangkan doktrin gereja pasca Paulus menekankan penebusan dosa melalui kematian Yesus. Perbedaan ini menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam sejarah teologi, dan hingga kini masih menjadi sumber perdebatan. Pertanyaan besarnya pun mengemuka. Jika Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, bagaimana konsep ini bisa menjadi pusat ajaran agama yang memakai namanya? Pertanyaan ini membuka kembali misteri besar tentang siapa sebenarnya yang membentuk doktrin-doktrin Kristen modern. Keselamatan tanpa syariat. Dalam pemikiran teologi Kristen yang banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Paulus, gagasan keselamatan tanpa syariat muncul sebagai perubahan besar dari konsep hukum ke konsep iman. Paulus mengajukan bahwa manusia tidak mungkin mencapai keselamatan melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat, karena hukum tersebut menuntut ketaatan yang sempurna. Ketidaksempurnaan manusia membuat hukum itu, menurut pandangannya, berfungsi lebih sebagai alat untuk menunjukkan kesalahan, bukan sebagai jalan menuju keselamatan. Dari cara pandang ini, Paulus merumuskan sebuah doktrin baru bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan bukan melalui perbuatan, tetapi melalui iman kepada Kristus. Iman diletakkan sebagai pusat dari hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara syariat, ritual, dan hukum dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan keselamatan seseorang. Ketika seseorang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, menurut Paulus, maka orang tersebut menerima pembenaran tanpa perlu melewati tuntutan hukum Taurat. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi struktur teologi yang sangat berpengaruh. Ibadah, hukum makanan, sunat, dan aturan-aturan Bani Israel tidak lagi dianggap relevan sebagai syarat keselamatan. Yang dipandang penting hanyalah keyakinan bahwa pengorbanan Kristus sudah melunasi seluruh hutang dosa manusia. Dengan pemikiran tersebut, syariat diposisikan sebagai sesuatu yang telah digenapi, sehingga tidak perlu dijalankan sebagai kewajiban religius. Konsep keselamatan tanpa syariat menjadi pusat dari kekristenan modern. Ia menjelaskan mengapa banyak praktik hukum Yahudi tidak lagi dijalankan oleh penganut Kristen. Fokusnya bergeser pada kepercayaan, bukan aturan. Hubungan dengan Tuhan dianggap bukan lagi sebuah jalan panjang penuh perintah, melainkan sebuah penerimaan iman. Bagi Paulus, jika keselamatan didapatkan melalui ketaatan kepada hukum, maka pengorbanan Kristus dianggap tidak mempunyai makna. Karena itu, ia menempatkan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Disinilah muncul perbedaan besar antara ajaran Yesus dalam Injil Sinoptik, yang masih mengajarkan ketaatan terhadap hukum, dengan teologi Paulus yang memindahkan pusat ajaran dari syariat menuju iman. Perubahan ini menjadi fondasi dari banyak aliran Kristen, terutama yang menekankan keselamatan oleh iman saja. Tanpa syariat, agama menjadi lebih universal karena tidak lagi terikat pada ketentuan etnis dan hukum Yahudi. Dengan demikian, konsep keselamatan tanpa syariat adalah perubahan teologis yang berpengaruh jauh.
membawa kekristenan dari agama berbasis hukum menuju agama berbasis keyakinan, dan mengubah cara umat memahami hubungan antara manusia, dosa, dan keselamatan. Inilah titik awal perubahan ajaran Nabi Isa menjadi dogma ketuhanan. Perubahan ajaran Nabi Isa dari pesan tauhid murni menjadi dogma ketuhanan bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dengan surat-surat Paulus. Dalam ajaran asli Isa, yang tercatat dalam Injil dan dicerminkan oleh kaum Nazarenes dan Ebionit, Yesus selalu menegaskan keesaan Tuhan, menekankan ketaatan pada syariat, dan menyerukan kesalehan melalui perbuatan serta ibadah yang sesuai hukum. Tidak ada satupun petunjuk bahwa ia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau meminta umat menyembahnya. Namun, seiring munculnya tulisan-tulisan Paulus, terjadi pergeseran konsep yang fundamental. Ia memperkenalkan gagasan ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui kematian Kristus, dan keselamatan tanpa syariat. Surat-surat ini kemudian menjadi rujukan utama bagi gereja-gereja awal yang berpusat pada ajaran Paulus, sehingga pesan asli Isa mulai tersisihkan. Dengan doktrin baru ini, Yesus tidak lagi hanya seorang nabi dan utusan Tuhan, tetapi diangkat menjadi figur ilahi yang harus disembah. Kepercayaan ini diperkuat melalui konsili-konsili gereja awal, terutama konsili Nicea, yang memformulasikan doktrin Trinitas dan mengokohkan posisi Yesus sebagai bagian dari kesatuan ilahi. Transformasi ini juga didorong oleh faktor politik. Kekaisaran Romawi melihat potensi menyatukan wilayah luas melalui agama yang terpusat, sehingga doktrin ketuhanan Yesus selaras dengan kepentingan kekaisaran untuk menegakkan otoritas dan stabilitas. Apa yang dimulai sebagai perubahan teologis pribadi oleh Paulus kemudian dijadikan dogma resmi, meninggalkan jejak ajaran asli Isa yang menekankan tauhid dan ketaatan. Inilah titik awal ketika ajaran Nabi Isa yang murni mulai berubah menjadi dogma ketuhanan. Dari titik ini, penyembahan terhadap Isa berkembang menjadi pusat kekristenan, menggantikan fokus pada ketaatan dan syariat yang diajarkan Yesus sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang relevan hingga hari ini. Apakah ajaran yang disebarkan umat Kristen modern masih mencerminkan ajaran asli Isa, ataukah ia lebih merupakan warisan interpretasi dan pengaruh politik yang dibentuk setelah wafatnya Nabi? Bangsa Romawi sudah terbiasa dengan konsep dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati kemudian bangkit. Ketika kekristenan awal mulai menyebar di wilayah Kekaisaran Romawi, masyarakat setempat sudah akrab dengan berbagai konsep keagamaan yang mirip. Mereka mengenal mitologi tentang dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mengalami kematian lalu bangkit kembali. Cerita-cerita ini terdapat dalam tradisi religius mereka dan sering dijadikan simbol kekuasaan atau penyelamatan bagi umat. Ketika ajaran Paulus mulai menekankan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai jalan keselamatan, konsep ini terasa akrab bagi masyarakat Romawi. Ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan keselamatan tanpa syariat. Semua ide yang diperkenalkan Paulus mudah diterima karena sesuai dengan pola religius yang sudah ada. Kepercayaan ini kemudian diperkuat oleh struktur gereja yang berkembang dengan dukungan kekaisaran, sehingga doktrin ketuhanan Isa menjadi semakin mapan dan menyatu dengan budaya Romawi. Dengan kata lain, penyembahan Yesus sebagai Tuhan tidak hanya merupakan evolusi teologis dari ajaran Paulus, tetapi juga adaptasi budaya. Bangsa Romawi melihat figur Yesus sebagai dewa penyelamat yang familiar, sehingga konsep ini menyebar lebih cepat dibandingkan jika hanya menekankan ajaran tauhid Isa yang murni. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ajaran ketuhanan Isa lahir dari pesan Yesus sendiri? Ataukah ia merupakan produk adaptasi politik, budaya, dan strategi penyebaran agama yang selaras dengan masyarakat Romawi? Ketika kekristenan mulai masuk ke wilayah Romawi, ajaran Yesus tidak serta-merta diterima begitu saja. Budaya, tradisi, dan keyakinan Romawi ikut membentuk cara orang memandang ajaran baru ini. Cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ketuhanannya, serta konsep keselamatan tanpa syariat mulai disesuaikan dengan pola religius yang sudah dikenal masyarakat. Bangsa Romawi terbiasa dengan dewa penyelamat, dewa anak, dan dewa yang mati lalu bangkit.
Konsep-konsep ini membuat ajaran Paulus tentang Yesus sebagai Tuhan terasa familiar dan lebih mudah diterima. Adaptasi ini bukan sekadar penerimaan budaya, tetapi juga strategi politik dan sosial untuk mempermudah penyebaran agama baru. Seiring waktu, ajaran asli Tauhid Isa dan ketaatannya terhadap syariat mulai tersisihkan. Doktrin baru yang dikembangkan Paulus dan didukung oleh kekuasaan Romawi menjadi standar, sementara pengikut asli yang menekankan tauhid murni perlahan hilang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah penyembahan Yesus sebagai Tuhan lahir dari ajarannya sendiri, ataukah hasil adaptasi budaya dan politik Romawi yang dikemas sebagai doktrin? Fenomena ini membuka diskusi lebih luas tentang sejarah agama dan pengaruh kekuasaan terhadap cara kita memahami keyakinan yang diwariskan selama berabad-abad. Yesus kemudian diposisikan seperti dewa penyelamat Romawi, sejalan dengan figur-figur religius yang sudah dikenal, seperti Mitra atau Sol Invictus. Kisah kematian dan kebangkitannya, penebusan dosa, serta keselamatan tanpa syariat disesuaikan sehingga mudah diterima oleh masyarakat Romawi. Transformasi ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga strategi sosial dan politik. Paulus memperkenalkan konsep ketuhanan Yesus yang selaras dengan budaya Romawi. Sementara pengaruh kekaisaran membantu memperkuat doktrin baru ini. Seiring waktu, pengajaran asli Isa tentang tauhid dan ketaatan mulai tergeser, digantikan oleh dogma yang menekankan Yesus sebagai Tuhan dan penebus. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran penyembahan Yesus lahir dari dirinya sendiri, ataukah hasil rekayasa budaya dan politik yang dikemas menjadi doktrin? Dan bagi mereka yang menelusuri jejak Yesus sejarah, adaptasi ini menjadi titik kritis yang mengubah arah kekristenan selamanya. Transformasi ini memperkuat perubahan Nabi Isa dari sosok utusan Allah menjadi figur yang disembah sebagai Tuhan. Dengan dukungan budaya dan politik Romawi, citra Isa sebagai nabi yang tunduk kepada Tuhan digeser menjadi sosok ilahi yang membawa keselamatan tanpa syariat. Konsep ketuhanan, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman digabungkan sedemikian rupa sehingga mudah diterima masyarakat Romawi yang sudah terbiasa dengan dewa-dewa penyelamat. Fenomena ini bukan hanya perubahan teologi, tetapi juga manipulasi sosial dan politik. Paulus menjadi arsitek intelektual yang menyiapkan doktrin baru, sementara Kekaisaran Romawi memberikan legitimasi agar ajaran ini tersebar luas. Pengajaran asli Isa tentang tauhid, ketaatan, dan syariat mulai tergeser, digantikan dogma yang menempatkan Isa sebagai pusat penyembahan. Pertanyaannya pun muncul, apakah penyembahan Isa berasal dari ajaran Nabi sendiri? Ataukah hasil rekayasa politik dan budaya yang dikemas menjadi doktrin resmi? Transformasi ini menjadi titik kritis dalam sejarah kekristenan, yang mengubah arah ajaran Isa secara fundamental dan menciptakan pertanyaan besar tentang keaslian iman yang diwariskan dari sang nabi. Doktrin bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa bukanlah ajaran yang berasal dari Nabi Isa sendiri. Doktrin ini lahir dari keputusan politik dan konsili gereja, terutama konsili Nisea pada tahun 325 M, yang dipengaruhi oleh kekuasaan Kekaisaran Romawi dan kepentingan Paulus. Tujuannya bukan sekadar menegaskan ajaran rohani, tetapi untuk menyeragamkan keyakinan di seluruh imperium dan memperkuat kontrol politik melalui agama. Dengan begitu, Yesus diposisikan sebagai makhluk ilahi yang satu hakikat dengan Allah. Padahal sepanjang hidupnya, ia menegaskan tauhid dan tunduk pada Tuhan Yang Esa. Perubahan ini menandai transformasi besar, dari nabi dan utusan yang mengajarkan ketaatan kepada Tuhan, menjadi sosok yang disembah sebagai Tuhan sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah yang kita kenal sebagai kekristenan modern benar-benar ajaran Yesus? Atau hasil rekayasa politik dan intelektual yang dimotori Paulus dan Kekaisaran Romawi? Keaslian ajaran Tauhid Isa mulai tersamarkan, diganti doktrin yang memusatkan penyembahan pada dirinya, sehingga membingungkan generasi-generasi berikutnya tentang siapa sebenarnya Nabi Isa dan apa pesan aslinya. Banyak uskup dan tokoh gereja awal menentang doktrin Yesus sehakikat dengan Bapa, karena mereka melihatnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa yang menegaskan tauhid.
Namun, keputusan ini dipaksakan oleh Kaisar Konstantinus yang ingin menyatukan seluruh kekaisaran Romawi di bawah satu keyakinan. Tekanan politik dan kekuasaan kekaisaran membuat doktrin ini diterima meskipun ada penolakan dari sebagian besar pemimpin Kristen awal. Akibatnya, ajaran asli tentang Tauhid Isa tergeser, diganti dengan konsep ketuhanan yang secara politis menguntungkan kekaisaran dan membentuk fondasi kekristenan yang kita kenal sekarang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah agama yang menyembah Yesus sebagai Tuhan masih mencerminkan ajaran aslinya? Atau justru produk kompromi politik dan kepentingan kekuasaan? Sejarah ini membuka tabir besar yang selama ini jarang dibahas, tentang bagaimana doktrin dapat dibentuk oleh kekuatan politik, bukan wahyu atau pengajaran langsung dari Nabi Isa. Sejak keputusan politik itu, ketuhanan Isa ditetapkan sebagai doktrin resmi gereja. Ajaran asli tentang tauhid yang dibawa Nabi Isa secara perlahan tergeser, diganti oleh konsep ketuhanan yang diterima oleh semua cabang gereja. Transformasi ini bukan hasil dari ajaran Nabi Isa sendiri, tetapi hasil kompromi politik dan tekanan kekaisaran Romawi. Dengan doktrin ini, Yesus tidak lagi hanya dianggap utusan dan nabi, tetapi menjadi sosok ilahi yang disembah, membentuk fondasi kekristenan modern. Pertanyaannya, jika ketuhanan Isa ditetapkan melalui keputusan politik, sejauh mana ajaran yang kita kenal hari ini masih murni dari Nabi Isa? Apakah yang disembah umat Kristen sekarang adalah Yesus yang sama yang mengajarkan tauhid dan ketaatan, atau hasil adaptasi kekaisaran yang menguntungkan struktur gereja dan kekuasaan politik? Sejarah ini mengundang kita untuk menelisik kembali asal-usul ajaran yang selama ini diyakini, dan mempertanyakan seberapa besar pengaruh kekuasaan manusia dalam membentuk kepercayaan yang dianggap sakral. Injil-injil yang menolak ketuhanan Yesus dihancurkan. Setiap naskah yang menyajikan ajaran Isa sebagai nabi yang menegakkan tauhid dan syariat dianggap sesat. Salinan dibakar, perpustakaan dirampas, dan komunitas yang menentang doktrin resmi ditekan habis-habisan. Dengan cara ini, suara pengikut asli Nabi Isa perlahan hilang dari sejarah tertulis, digantikan oleh versi yang sejalan dengan kepentingan politik dan doktrin gereja. Pertanyaannya muncul, jika catatan asli yang menekankan ketuhanan Isa sebagai nabi disingkirkan, seberapa banyak kebenaran yang hilang dari sejarah? Apakah umat Kristen modern mengenal Yesus yang sebenarnya? Atau hanya figur yang dibentuk ulang oleh kekuasaan dan konsili politik demi menyatukan imperium dan memperkuat otoritas gereja? Sejarah ini menuntut kita menelusuri jejak yang hilang dan mempertanyakan fondasi kepercayaan yang selama ini diyakini sebagai suci. Pengikut ajaran tauhid yang menolak ketuhanan Yesus diburu dan dituduh bid'ah. Mereka yang mempertahankan ajaran asli Nabi Isa disingkirkan, diasingkan, bahkan dibunuh. Sekolah, gereja, dan komunitas mereka ditutup. Buku-buku dan catatan yang menolak doktrin baru dihancurkan, sehingga suara pengikut asli hampir hilang dari sejarah. Selama berabad-abad, gereja dan kekaisaran mengontrol siapa yang boleh membaca, menafsirkan, dan menyebarkan ajaran. Mereka yang menolak Trinitas atau ketuhanan Isa dianggap pengganggu persatuan politik dan agama. Alkitab yang dulu bisa dibaca secara bebas oleh pengikut Yesus, kini dibatasi, diterjemahkan ke bahasa yang hanya dimengerti pendeta, dan tafsirnya dikendalikan. Jika ajaran asli disingkirkan dan doktrin baru dipaksakan, pertanyaannya adalah, apakah kekristenan modern masih mencerminkan pesan Nabi Isa? Ataukah ajaran yang kini dikenal sebagai agama Yesus sebenarnya adalah hasil rekayasa politik dan intelektual dari para rasul sesudahnya dan penguasa Romawi? Sejarah menunjukkan, pengikut yang mempertahankan tauhid asli dituduh sesat, sementara doktrin ketuhanan Isa dipaksakan dan dipertahankan sebagai pusat agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika orang-orang yang setia pada ajaran asli disingkirkan, siapa yang sebenarnya menentukan kebenaran dan ajaran yang diwariskan? Semua fakta ini menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan mendalam. Apakah kita memahami Isa sebagaimana ajarannya yang sebenarnya? Ataukah kita mengikuti versi yang dibentuk oleh kepentingan politik dan konsili gereja? Sejarah ini membuka tabir besar di balik penyembahan Isa dan doktrin kekristenan modern.
menantang kita untuk menelaah kembali akar ajaran yang diwariskan selama ribuan tahun. Ajaran asli Nabi Isa perlahan menghilang dari arus utama. Pengikut yang mempertahankan tauhid dan syariat diburu, dituduh sesat, dan diasingkan. Buku-buku dan catatan yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, sehingga suara pengikut asli nyaris hilang dari sejarah. Kekuasaan gereja dan kekaisaran memastikan hanya doktrin yang menguatkan politik dan otoritas yang tersisa. Mereka yang menolak Trinitas atau ketuhanan Isa dianggap pengganggu, dan akses rakyat biasa untuk membaca dan menafsirkan ajaran dibatasi. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Latin yang hanya dipahami pendeta, tafsir dikontrol, dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memantapkan doktrin resmi. Jika ajaran asli disingkirkan dan doktrin baru dipaksakan, pertanyaannya muncul. Apakah kekristenan modern masih mencerminkan pesan Nabi Isa? Ataukah sudah menjadi agama yang dibentuk oleh kepentingan politik dan surat-surat Paulus? Sejarah menunjukkan bahwa pengikut yang setia pada ajaran asli dianggap bid'ah, sementara doktrin ketuhanan Isa dipaksakan dan dijadikan pusat ajaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika orang-orang yang mempertahankan ajaran asli dibungkam, siapa yang benar-benar menentukan kebenaran yang diwariskan kepada umat manusia? Fenomena ini membuka tabir besar di balik penyembahan Isa dan doktrin kekristenan modern. Ia menantang kita untuk menelaah kembali akar ajaran, mempertanyakan doktrin yang diterima secara umum, dan menyoroti pergeseran besar dari ajaran Nabi Isa yang asli menuju apa yang dikenal sekarang. Banyak umat tidak tahu bahwa ajaran Nabi Isa yang asli berbeda jauh dari doktrin yang diajarkan di gereja modern. Pengikut yang mempertahankan tauhid dan syariat disingkirkan, dituduh bid'ah, dan akses mereka untuk menulis atau menyebarkan ajaran dibatasi. Kitab-kitab dan catatan yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, sehingga suara pengikut asli nyaris hilang dari sejarah. Kekuasaan gereja dan kekaisaran memastikan hanya doktrin yang menguatkan politik dan otoritas yang tersisa. Mereka yang menolak Trinitas atau ketuhanan Isa dianggap pengganggu, dan rakyat biasa dilarang membaca Alkitab secara bebas. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Latin yang hanya dipahami pendeta, tafsir dikontrol sepenuhnya, dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memantapkan doktrin resmi. Jika ajaran asli disingkirkan dan doktrin baru dipaksakan, muncul pertanyaan besar. Apakah kekristenan modern masih mencerminkan pesan Nabi Isa, ataukah sudah menjadi agama yang dibentuk oleh kepentingan politik dan surat-surat Paulus? Sejarah menunjukkan bahwa pengikut yang setia pada ajaran asli dianggap sesat, sementara doktrin ketuhanan Isa dipaksakan dan dijadikan pusat ajaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika orang-orang yang mempertahankan ajaran asli dibungkam, siapa yang benar-benar menentukan kebenaran yang diwariskan kepada umat manusia? Fenomena ini membuka tabir besar di balik penyembahan Isa dan doktrin kekristenan modern. Ia menantang kita untuk menelaah kembali akar ajaran, mempertanyakan doktrin yang diterima secara umum, dan menyoroti pergeseran besar dari ajaran Nabi Isa yang asli menuju apa yang dikenal sekarang. Ketuhanan Isa bukan ajaran Yesus. Dalam Injil yang menekankan sejarah dan perilaku Nabi Isa, ia selalu menyebut dirinya utusan, tunduk pada Tuhan, berdoa, dan menegakkan syariat. Ia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan atau meminta pengikutnya menyembahnya. Namun, seiring waktu, doktrin ketuhanan Isa muncul melalui interpretasi Paulus dan keputusan politik gereja. Surat-surat Paulus, konsili politik imperial seperti Nisea, dan pengaruh Kaisar Konstantinus membentuk persepsi baru. Isa bukan lagi sekadar nabi, tetapi dianggap sehakikat dengan Bapa, penyelamat yang menebus dosa umat manusia. Pengikut asli yang mempertahankan tauhid murni dituduh sesat. Kitab-kitab mereka dihancurkan, dan narasi resmi dipaksakan agar ketuhanan Isa diterima sebagai doktrin utama. Semua ini terjadi bukan karena ajaran Yesus, tetapi karena kombinasi politik, kekuasaan gereja, dan strategi penyebaran agama. Jika kita menelusuri sejarah, jelas ketuhanan Isa adalah hasil rekayasa doktrin, bukan pesan yang dibawa Yesus. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kekristenan modern masih mencerminkan ajaran Nabi Isa, ataukah doktrin ketuhanan Isa hanyalah konstruksi manusia untuk kepentingan politik dan agama?
Fenomena ini membuka mata kita bahwa penyembahan Isa bukan pesan asli Nabi Isa, melainkan transformasi besar yang menegaskan kekuasaan gereja atas umat dan membentuk identitas agama yang berbeda dari ajaran aslinya. Doktrin ketuhanan Isa berkembang dari campuran budaya Romawi dan gagasan Paulus. Bangsa Romawi sudah terbiasa dengan konsep dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati kemudian bangkit. Ketika kekristenan memasuki wilayah Romawi, ajaran Nabi Isa mulai diadaptasi mengikuti budaya lokal, sehingga Isa diposisikan mirip dewa penyelamat Romawi seperti Mitra atau Sol Invictus. Paulus, yang bukan murid Yesus dan tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa, memperkenalkan ide ketuhanan Isa, penebusan dosa, dan keselamatan tanpa syariat. Surat-suratnya menjadi fondasi perjanjian baru dan membentuk doktrin yang berbeda jauh dari ajaran Isa yang asli. Kombinasi pengaruh budaya Romawi dan strategi intelektual Paulus menciptakan transformasi besar. Isa bukan lagi utusan yang tunduk pada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang harus disembah. Doktrin ini dipadatkan melalui konsili politik imperial, khususnya konsili Nicea 325 M, dengan tekanan Kaisar Konstantinus. Akibatnya, pengikut asli yang mempertahankan tauhid murni dituduh sesat, kitab-kitab mereka dihancurkan, dan narasi resmi dipaksakan agar ketuhanan Isa diterima sebagai doktrin utama. Ajaran asli Nabi Isa perlahan hilang dari arus utama, digantikan versi yang dipengaruhi budaya Romawi dan ide Paulus. Pertanyaannya menjadi jelas dan provokatif. Apakah kekristenan modern masih mencerminkan ajaran Nabi Isa? Ataukah ketuhanan Isa hanyalah hasil rekayasa manusia untuk kepentingan politik dan agama? Fenomena ini membuka mata bahwa penyembahan Isa bukan pesan asli Nabi Isa, tetapi hasil transformasi besar yang menegaskan kekuasaan gereja atas umat. Murid-murid asli Yesus menolak konsep Tuhan Anak. Mereka mengikuti ajaran Nabi Isa yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, bukan ketuhanan diri Yesus. Bagi mereka, Isa adalah utusan yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, berdoa, bersujud, dan menegakkan hukum yang diberikan kepada umat sebelumnya. Namun, setelah masuknya ajaran Paulus dan pengaruh budaya Romawi, persepsi terhadap Isa berubah drastis. Ide ketuhanan Isa diperkenalkan, penebusan dosa diperluas, dan keselamatan dianggap bisa dicapai tanpa mematuhi syariat. Murid-murid yang menolak gagasan ini semakin tersisih, sementara surat-surat Paulus diposisikan sebagai fondasi doktrin kekristenan baru. Transformasi ini diperkuat melalui konsili-konsili seperti Nicea 325 M, dengan tekanan politik dari Kaisar Konstantinus. Pengikut Isa yang mempertahankan ajaran asli dituduh sesat, kitab mereka dihancurkan, dan narasi resmi tentang ketuhanan Isa dipaksakan agar diterima secara luas. Akibatnya, ajaran asli Nabi Isa perlahan menghilang dari arus utama, digantikan versi yang menekankan Isa sebagai Tuhan dan penebus dosa. Pertanyaannya muncul, jika murid-murid asli menolak konsep Tuhan Anak, mengapa ketuhanan Isa diterima dan menjadi doktrin utama kekristenan? Apakah ini benar-benar ajaran Isa atau hasil campuran politik, budaya, dan kepentingan Paulus? Seolah ada sejarah yang disembunyikan di balik pembentukan doktrin. Banyak hal yang tidak diceritakan secara terbuka tentang bagaimana ajaran Nabi Isa diubah menjadi dogma ketuhanan. Murid-murid asli menolak konsep Tuhan Anak, mengikuti ajaran Isa yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat. Isa sendiri berdoa, bersujud, dan menegakkan hukum Allah, bukan menyatakan dirinya Tuhan. Namun, dengan masuknya pengaruh Paulus dan budaya Romawi, persepsi tentang Isa berubah. Konsep ketuhanan Isa diperkenalkan, penebusan dosa diutamakan, dan keselamatan dianggap bisa diperoleh tanpa mematuhi syariat. Murid-murid yang menolak gagasan ini tersingkir, sementara surat-surat Paulus diposisikan sebagai fondasi doktrin kekristenan baru. Perubahan ini diperkuat melalui konsili-konsili seperti Nicea 325 M, dengan tekanan politik dari Kaisar Konstantinus. Pengikut Isa yang mempertahankan ajaran asli dituduh sesat, kitab mereka dihancurkan, dan narasi resmi tentang ketuhanan Isa dipaksakan agar diterima secara luas. Akibatnya, ajaran asli Nabi Isa perlahan hilang dari arus utama,
digantikan versi yang menekankan Isa sebagai Tuhan dan penebus dosa. Pertanyaannya muncul, apakah ketuhanan Isa benar-benar berasal dari Isa atau hasil manipulasi politik, budaya, dan strategi Paulus? Seolah ada sejarah yang disembunyikan di balik pembentukan doktrin dan ajaran yang murni tentang tauhid tersisih dari cerita resmi. Jika Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, maka siapa yang sebenarnya mengubah persepsi umat tentang dirinya? Dalam sejarah, Isa selalu menegaskan tauhid, berdoa, dan tunduk kepada Tuhan yang Esa. Ia mengajarkan ketaatan, syariat, dan perintah Allah, bukan doktrin ketuhanan diri sendiri. Murid-murid asli mengikuti jalan ini dan menolak klaim tentang Tuhan Anak. Namun pengaruh Paulus mulai menggeser narasi. Dari surat-suratnya lahir konsep ketuhanan Isa, penebusan dosa, dan keselamatan tanpa ketaatan syariat. Ajaran asli yang menekankan tauhid dan kepatuhan terhadap hukum Allah tersisih, digantikan doktrin yang lebih sesuai dengan budaya Romawi dan strategi penyebaran agama. Keputusan politik dan konsili gereja, termasuk Konsili Nicaea 325 memperkuat doktrin baru ini. Pengikut yang menolak ketuhanan Isa dianggap sesat, kitab mereka dihancurkan, dan narasi resmi dipaksakan agar diterima secara luas. Sejak itu, Isa diposisikan sebagai Tuhan, meski ajaran sejarahnya tidak pernah mengarah ke sana. Pertanyaannya muncul, apakah ketuhanan Isa adalah pesan asli Nabi Isa, atau hasil rekayasa manusia, politik, dan strategi Paulus? Seolah ada sejarah yang disembunyikan, sementara ajaran tauhid murni terpinggirkan dari cerita resmi umat Kristen. Jika murid-murid asli tidak menyembahnya, lalu bagaimana Isa bisa menjadi objek penyembahan yang begitu universal saat ini? Fakta sejarah menunjukkan bahwa para pengikut awal Yesus, yang disebut Nazarenes dan Ebionit, menegakkan tauhid yang murni, tunduk pada Tuhan yang Esa, dan tetap mematuhi syariat. Bagi mereka, Isa adalah utusan Allah, nabi yang dilantik, bukan makhluk ilahi. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa mereka pernah memandang Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Namun, perjalanan sejarah mengubah narasi ini secara drastis. Paulus, yang sama sekali bukan murid Yesus dan tidak pernah bertemu langsung dengan Isa, muncul sebagai figur yang sangat berpengaruh. Surat-suratnya, yang kini menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru, memperkenalkan konsep-konsep baru. Isa sebagai Tuhan, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan syariat. Hal-hal ini sama sekali tidak diajarkan oleh Isa, dan bahkan banyak murid-murid asli menolak ajaran Paulus. Ketika kekristenan mulai berkembang di Kekaisaran Romawi, budaya dan politik setempat turut memengaruhi interpretasi ajaran. Romawi sudah terbiasa dengan konsep dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati kemudian bangkit. Isa kemudian diposisikan mengikuti pola ini, menjadi figur yang lebih mirip dewa penyelamat Romawi daripada nabi tauhid asli. Doktrin ketuhanan Isa ditegaskan secara resmi melalui Konsili Nicaea pada tahun 325 di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus. Banyak uskup menentang, tetapi keputusan politik imperial memaksa doktrin itu diterima sebagai ajaran resmi. Kitab-kitab Injil yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, pengikut ajaran tauhid diburu, dan ajaran asli perlahan hilang dari arus utama. Pengajaran Isa tentang ketaatan, syariat, dan tauhid digantikan oleh cerita tentang penebusan dosa, iman, dan doktrin ketuhanan. Semua ini membentuk gambaran Isa yang berbeda dari utusan Allah yang sesungguhnya. Pertanyaannya pun menjadi lebih mendesak. Jika Isa tidak pernah mengaku Tuhan, jika murid-murid asli tidak pernah menyembahnya, bagaimana bisa seluruh dunia percaya dan menyembah Isa sebagai Tuhan? Apakah ini hasil interpretasi Paulus, konsili politik, dan budaya Romawi yang mencampur adukan ajaran? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran tauhid Isa yang murni? Seolah ada sejarah yang disembunyikan, sebuah narasi besar yang menyingkirkan ajaran tauhid asli. Sementara itu, Isa menjadi pusat penyembahan, namun ajaran aslinya yang menekankan ketaatan, syariat, dan keesaan Allah hampir terlupakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam bagi kita semua.
Apakah kita benar-benar mengenal Isa sebagaimana ajaran sejarahnya? Ataukah yang kita ikuti adalah versi yang telah direkayasa oleh tangan manusia dan kepentingan politik? Jika ketuhanan Isa diputuskan oleh konsili, lalu siapakah Yesus yang sebenarnya? Pertanyaan ini mengguncang sejarah dan pemahaman kita tentang kekristenan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Ia adalah utusan Allah, nabi yang menegakkan tauhid, tunduk pada Tuhan yang esa, dan mengajarkan ketaatan serta syariat. Murid-murid asli juga menegaskan hal ini, menolak keras gagasan tentang Isa sebagai makhluk ilahi. Namun, sejarah berkembang berbeda. Paulus, yang bukan murid langsung dan tidak pernah bertemu Isa ketika hidup, mulai menyebarkan ajaran baru. Dari penglihatan misterius di jalan menuju Damaskus, ia menulis surat-surat yang menjadi dasar perjanjian baru, memperkenalkan konsep Isa sebagai Tuhan, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan syariat. Semua ini sama sekali tidak diajarkan oleh Isa, dan banyak murid-murid asli menolak ajaran Paulus. Kekristenan kemudian memasuki Kekaisaran Romawi. Budaya Romawi yang sudah terbiasa dengan dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati lalu bangkit, turut membentuk narasi Isa. Isa pun diposisikan mengikuti pola ini. Doktrin ketuhanan Isa akhirnya ditegaskan secara resmi melalui Konsili Nikea pada 325 M di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus. Banyak uskup menentang, tetapi keputusan politik imperial memaksa doktrin itu diterima. Injil-injil yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, pengikut ajaran tauhid diburu, dan ajaran asli perlahan hilang dari arus utama. Isa, yang semula menekankan tauhid dan ketaatan, digantikan oleh sosok yang menjadi pusat penyembahan dan doktrin ketuhanan. Penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan Trinitas menjadi ajaran resmi. Pertanyaan yang muncul pun semakin mendalam. Jika Isa bukan Tuhan, jika murid-murid asli menolak ketuhanannya, lalu siapakah Yesus yang kita sembah hari ini? Apakah ia figur sejarah yang sesungguhnya, atau sosok yang telah direkayasa oleh Paulus, konsili, dan budaya Romawi? Sejarah seolah menyembunyikan identitas Isa yang sebenarnya. Ajaran asli tentang ketaatan, syariat, dan tauhid diganti narasi politik dan teologi yang membentuk kekristenan modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita mengenal Isa sebagaimana utusan Allah yang sesungguhnya, ataukah kita mengikuti versi yang dibentuk oleh kepentingan manusia? Jika ketuhanan Isa diputuskan konsili, maka siapakah Yesus yang sebenarnya, dan siapakah yang mewarisi ajaran tauhidnya? Apakah kita masih bisa menemukan jejak Isa yang asli di tengah doktrin yang telah direkayasa selama berabad-abad? Jika ketuhanan Isa diputuskan oleh konsili, lalu siapakah Yesus yang sebenarnya? Pertanyaan ini mengguncang sejarah dan pemahaman kita tentang kekristenan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Ia adalah utusan Allah, nabi yang menegakkan tauhid, tunduk pada Tuhan yang esa, dan mengajarkan ketaatan serta syariat. Murid-murid asli juga menegaskan hal ini, menolak keras gagasan tentang Isa sebagai makhluk ilahi. Namun sejarah berkembang berbeda. Paulus, yang bukan murid langsung dan tidak pernah bertemu Isa ketika hidup, mulai menyebarkan ajaran baru. Dari penglihatan misterius di jalan menuju Damaskus, ia menulis surat-surat yang menjadi dasar perjanjian baru, memperkenalkan konsep Isa sebagai Tuhan, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan syariat. Semua ini sama sekali tidak diajarkan oleh Isa, dan banyak murid-murid asli menolak ajaran Paulus. Kekristenan kemudian memasuki Kekaisaran Romawi. Budaya Romawi yang sudah terbiasa dengan dewa anak, dewa penyelamat, dan dewa yang mati lalu bangkit, turut membentuk narasi Isa. Isa pun diposisikan mengikuti pola ini. Doktrin ketuhanan Isa akhirnya ditegaskan secara resmi melalui Konsili Nisea pada 325 M di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus. Banyak uskup menentang, tetapi keputusan politik imperial memaksa doktrin itu diterima. Injil-injil yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan, pengikut ajaran tauhid diburu,
dan ajaran asli perlahan hilang dari arus utama. Isa, yang semula menekankan tauhid dan ketaatan, digantikan oleh sosok yang menjadi pusat penyembahan dan doktrin ketuhanan. Penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan Trinitas menjadi ajaran resmi. Pertanyaan yang muncul pun semakin mendalam. Jika Isa bukan Tuhan, jika murid-murid asli menolak ketuhanannya, lalu siapakah Yesus yang kita sembah hari ini? Apakah ia figur sejarah yang sesungguhnya, atau sosok yang telah direkayasa oleh Paulus, konsili, dan budaya Romawi? Sejarah seolah menyembunyikan identitas Isa yang sebenarnya. Ajaran asli tentang ketaatan, syariat, dan tauhid diganti narasi politik dan teologi yang membentuk kekristenan modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita mengenal Isa sebagaimana utusan Allah yang sesungguhnya? Ataukah kita mengikuti versi yang dibentuk oleh kepentingan manusia? Jawabannya menuntut kita kembali pada sejarah murni dan ajaran tauhid yang beliau bawa. Hanya dengan menelusuri sumber asli, memahami konteks Nabi Isa, dan membedakan antara doktrin yang muncul dari konsili atau Paulus dengan ajaran Isa, kita bisa mendekati kebenaran. Maka pertanyaan terakhir yang menggantung di benak, siapakah Yesus yang sebenarnya? Siapakah yang mewarisi ajaran tauhidnya? Dan apakah kita mengikuti ajaran asli Isa atau versi yang telah dibentuk oleh sejarah, politik, dan kepentingan manusia? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.